Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama beberapa kata sambutan. Diawali dengan laporan penyelenggaraan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Komite MTS Negeri 9 Sleman, Bapak Muzakir SEMM. Untuk itu kepada beliau, Bapak Muzakir, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat limpahan rahmah dan kasih sayangnya lah pada pagi yang berbahagia ini kita berada di ruangan ini dalam suatu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam haflah Hafiz MTS Negeri 9 Sleman, Yogyakarta. Selanjutnya, selawat beserta salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Semoga kita semua yang hadir beserta keluarga kita merupakan hamba-hamba pilihan yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Haji Sidik Pramono SAG MSI, Kepala Kantor Agama Kabupaten Sleman, yang insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama dengan kita. Bapak Dr. Andos Tulus Gumadi MA, Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Agama Kementerian Sleman. Beliau insya Allah sebentar lagi akan hadir bersama kita karena ada beberapa acara yang bertabrakan. Yang terhormat Ibu Pengawas Sekolah, Ibu Asih Budianti SPD MSI, Ibu Kepala Madrasah MTS Negeri 9 Sleman, Ibu Siti Juwariah SPD MSI, Bapak Widodo Kepala TU MTS Negeri 9 Sleman, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah MTS Negeri 9 Sleman, Bapak Ahmad Darwis, Bapak Ahmad Jabidin SE yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta pegawai MTS Negeri 9 Sleman, Ibu Ami beserta pengurus taktif MTS Negeri 9 Sleman, Ustadz dan Ustazah dari Pondok Pesantren Wahid Hasib sebagai pembimbing tahfiz anak-anak kami di MTS Negeri 9 Sleman, Bapak dan Ibu orang tua, wali, siswa, siswi MTS Negeri 9 Sleman, teristimewa buat ananda kami yang soleh dan soleha yang pada pagi hari ini telah hadir sebagai ajang pencapaian daripada anak-anak kita semuanya selama lebih kurang 3 tahun mereka bersama. Setiap pagi kita antar jam 6 pagi untuk kegiatan tahfiz di sekolah. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pencapaian mereka hari ini bisa lebih ditingkatkan lagi dan lebih bisa memberikan kebanggaan kepada kita orang tua. Tapi yang paling penting adalah harapan kami semua orang tua, mudah-mudahan juga harapan Bapak Ibu guru dan ustazah yang selama ini membimbing anak-anak kami semuanya adalah anak-anak kami nanti bisa mengalungkan mahkota di kepala orang tuanya di hari akhir nanti. Karena itulah yang jauh lebih penting. Dan keridhaan daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah mengajar tahfiz selama ini. Hadirin yang berbahagia, haflah
atau Saura Lifidil Quran merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Komite MTS Negeri 9 Sleman sebagai bentuk rasa syukur atas capaian para siswa dalam menghafal Al-Quran. Kegiatan ini juga menjadi ajang apresiasi serta motivasi bagi siswa lain untuk lebih mencintai dan mendalami Al-Quran. Pada tahun ajaran 2024-2025, kegiatan ini diikuti oleh seluruh siswa kelas 9 yang berjumlah 123 orang. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa berhadir. Adapun maksud dan tujuan kegiatan ini adalah yang pertama menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat hafalan Al-Qur'an yang diberikan kepada para siswa. Memberikan apresiasi kepada siswa yang telah mencapai hafalan Al-Qur'an, meningkatkan semangat para siswa dalam menghafal dan mencintai Al-Qur'an. Membangun sinergi antara sekolah, orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan agama di sekolah yang kita cintai. Sebagai gambaran rekapitulasi pencapaian dari anak-anak kita, yang pertama yang menghafal 2 juz, alhamdulillah cukup sangat sedikit, hanya 6 anak. Yang menghafal 3 juz ada 96 anak. Yang menghafal 4 juz ada 10 anak. Yang menghafal 5 juz ada 7 anak. Dan alhamdulillah yang menghafal 4 juz ada 4 anak. Kita beri tepuk tangan kepada anak-anak kita. Ini prestasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena yang diharapkan dari mandatoring daripada Kementerian Agama itu nggak sampai 6 juz ya. Cuma 2 juz ya. Cuma 2 juz. Alhamdulillah anak-anak kita semua berada di atas rata-rata. Dan ini perlu ditingkatkan lagi nanti di jenjang sekolah berikutnya. Bagi anak-anak kami yang nanti melanjutkan ke jenjang sekolah yang tidak ada program tahfiznya, harapan kami dari sekolah, dari komite, supaya nanti dicari tempat untuk bisa meneruskan hafalan-hafalannya seperti itu. Ya, karena bekal sudah ada, tinggal ditambah dan diulang-ulang seperti itu. Dan harapannya adalah peluang terbesar nanti saat lulus daripada SMA menuju perguruan tinggi, anak-anak semua bisa mendapatkan beasiswa tahfiz dan masuk jalur khusus ke perguruan tinggi. Dan syukur alhamdulillah juga beberapa anak-anak kami juga sudah diterima di beberapa sekolah pilihan yang ada di Yogyakarta melalui jalur tahfiz. Amin. Hadirin yang kami muliakan, kami mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada Bapak beserta Ibu, orang tua, wali murid atas dukungan material dan supportnya selama ini. Terima kasih pula kepada seluruh hadirin yang telah berkenan hadir dan meramaikan haflah tahfidz MTS Negeri 9 Sleman di Ballroom Kalasan Hotel Grand Diamond. Atas kehadirannya kami panitia mengucapkan banyak terima kasih. Bapak-bapak dan ibu hadirin sekalian, tidak terasa proses pembelajaran program tahfidz 3 tahun ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada pengasuh tahfidz, ustaz dan ustazah dari Pondok Pesantren Wahid Hasyim dan jajaran pengurus tahfidz Ibu Ami beserta pengurus yang lain yang telah mendidik, membimbing, mengarahkan serta memberikan perhatian haflah kepada anak-anak kami sebagai menuntut ilmu. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu yang telah membimbing keikhlasannya, karena keberkahan daripada ilmu yang Bapak Ibu berikan selama ini dalam hafalan. Bila Bapak Ibu ikhlas, bila Bapak Ibu ridha semuanya, insya Allah itu akan menjadi amal jahiliyah buat Bapak Ibu semuanya, dan menjadi amal juga buat anak kami dan kami juga orang tua. Dalam laporan panitia penyelenggara haflah tahfidz MTS 9 Sleman tahun ajaran 2024-2025, dan selamat kepada anak-anak kami yang kami cintai yang berjumlah 123 orang dengan berbagai prestasi hafalan. Barakallah, semoga Ananda semua menjadi termotivasi dan menjadi amal kebanggaan kedua Bapak Ibu orang tua anak-anak kami sekalian. Tidak lupa panitia memohon maaf apabila dalam penyelenggaraan haflah tahfidz ini masih terdapat kekurangan dalam berbagai hal. Harapan kami penyelenggaraan haflah tahfidz
MTS Negeri 9 Sleman di periode yang akan datang akan lebih baik lagi. Akhir kata sebagai penutup dari saya, jalan-jalan ke Yogyakarta, jangan lupa ke MTS Negeri 9 Sleman. Selamat berbahagia untuk Anda semua. Terus belajar, meraih cita-cita dan masa depan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Muzaki dihaturkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Kepala MTS Negeri 9 Sleman kepada Ibu Siti Juwariah SPD MSI MSI, kami persilakan. Ya, saya di Aceh di belakang SD. Insyaallah tahun ini selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang saya hormati Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, yang saya hormati Pengawas di Lingkungan Kemenak Kabupaten Sleman Ibu Hajah Asih Butiati SPD MSC, yang saya hormati tokoh masyarakat di lingkungan Nayan Maguwoharjo, yang saya hormati Ketua Komite beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Tata Usaha, Guru dan Pegawai MTS Negeri 9 Sleman, serta yang saya hormati juga Ustadz Ustadzah yang selama ini membimbing kegiatan Mahfid MTS Negeri 9 Sleman, dan saya hormati juga Bapak Ibu orang tua wali siswa kelas 9 serta yang Ibu cintai, yang tidak lepas dari doa Ibu di keseharian, yang Ibu sayangi, anak-anak kelas 9 MTS Negeri 9 Sleman. Tidak ada yang patut Ibu sampaikan pada pagi yang berbahagia ini, yang penuh dengan barokah ini, selain puji syukur atas nikmat sempat, nikmat sehat iman Islam yang telah Allah berikan kepada kita. Hari ini saya dengan bangga berdiri di sini menuai panen 3 tahun yang telah kita lakukan bersama. Terbayar sudah. Di setiap pagi jam 5 pagi saya berangkat. Saya bangga dengan kalian. Benar-benar bangga anak-anakku. Maafkan jika hari ini seperti tersayat-sayat sembilu ketika kalian tadi bersama-sama kita kirap. Ini tangis bahagia, nak. Hari ini, hari yang hikmat ini, kita hanya bisa mengucap syukur pada Allah karena atas ridho dan perkenannya kita bisa berdiri di sini menuai panen pada kalian. Dan tak lupa sholawat dan salam senantiasa mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anakku,
Yang pertama saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bi hudurikum, kagem Bapak Ibu tamu undangan beserta Bapak Ibu orang tua siswa. Terima kasih atas kehadiran panjenengan yang menunjukkan dukungan, menunjukkan komitmen panjenengan bisa hadir. Alhamdulillah 123 siswa lengkap. Terima kasih, komitmen panjenengan bisa hadir di tempat ini tidak terlambat dan hadir semua. Ini merupakan dukungan bagi kami, bagi madrasah untuk menapak lebih baik lagi ke depan. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dewan Komite yang sudah menyelenggarakan kegiatan besar di pagi hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustadz Ustadzah, baik itu yang berasal dari madrasah maupun Ustadz Ustadzah yang berasal dari pondok pesantren sekitar, serta tim penguji dari pondok pesantren Wahid Hasim. Yang kedua, kami ucapkan selamat kepada anak-anakku tersayang yang sudah di atas ekspektasi. Targetkan hanya 2 juz nak. 2 juz untuk bisa lulus dari madrasah. Tetapi apa yang bisa kalian lakukan? Apa yang telah kalian capai? Hanya 6 siswa. Hanya 6. Tahun kemarin 27. Tahun ini 6. Tahun depan 0. Minimal 3 juz. Bahkan mungkin ini besok bisa kita brandingkan. Syarat lulus 2 juz. Jika nanti di tahun ketiga prospeknya, progresnya bagus, mungkin itu bisa menjadi salah satu syarat kelulusan. Karena kita hanya 2 juz. Hanya 6 siswa dari 123. Kemudian yang mencapai 5 dan 6 juz ada 11 anak yang nanti saya sendiri yang akan menyerahkan medalinya, mengalungkan medalinya, yaitu mendapatkan 6 juz dan 5 juz. Dan 11 dari 11 tersebut 5 diantaranya adalah santri boarding. Subhanallah. Di boarding ada bimbingan percepatan tahfidz, dan ini hasilnya bisa menempati posisi teratas. Terima kasih kepada tim boarding maupun tim tahfidz MTS Negeri 9 Sleman. Selamat berikutnya kami ucapkan juga kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah dijanjikan akan mendapatkan mahkota dari putra putri panjenengan. Amin. Putra putri panjenengan akan menyematkan mahkota di kepala panjenengan besok di akhirat, insya Allah. Dan yang ketiga, saya ucapkan terima kasih juga kepada Hafidhah yang telah membimbing selama 3 tahun ini. Mohon dimaafkan jika mungkin fasilitas dari madrasah kurang dalam penyediaan fasilitas untuk panjenengan selama panjenengan membimbing putra putri kami. Dan yang terakhir, harapan kami, kalian harus melanjutkan hafalan tersebut apapun kondisinya. Jaga Al-Quran, kalian penjaga Al-Quran, dan insya Allah besok kalian akan dijaga oleh Al-Quran itu. Amin ya Allah. Untuk membangkitkan semangat, mat sama Prestasi tinggi Al-Qurani. mat sama
sekadar tabligh, tapi akan diijabah oleh Allah. Amin. Banyak salah dan khilaf mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon kepada Ibu Kepala Madrasah untuk tetap berada di atas panggung. Acara selanjutnya yaitu prosesi pengalungan medali penghargaan Tahfidzul Quran MTS Negeri 9 Sleman. Kepada siswa yang disebutkan namanya dipersilahkan untuk mempersiapkan diri. Hadirin yang kami hormati, program Tahfidzul Quran MTS Negeri 9 Sleman merupakan program mandatori dari Tahfidz Intra dan Tahfidz Tahasus. Juga merupakan salah satu program unggulan MTS Negeri 9 Sleman. Program Tahfidz Tahasus ini dilaksanakan setiap hari mulai pukul 6 sampai dengan pukul 6.50. Dan tahun ini MTS Negeri 9 Sleman akan memberikan tanda penghargaan dengan mengalungkan medali kepada 123 siswa kelas 9 MTS Negeri 9 Sleman. Untuk sesi pertama akan kita awali dengan pengalungan medali kepada 11 siswa berprestasi dengan pencapaian hafalan tertinggi. Ananda Gladys Mayang Andini, putra Bapak Didi Kasdadi dengan pencapaian 6 juz. Ananda Azaida Qonitatul Atifa, putri Bapak Budiarto dengan pencapaian 6 juz. Ananda Dinda Nurrahmawati, putri Bapak Purwanto dengan pencapaian 6 juz. Ananda Muhammad Dafa Nazril Al-Fahmi, putra Bapak Hadi Susilo dengan pencapaian 6 juz. Ananda Anissa Khalifatul Jannah, putri Bapak Bambang Kuswari dengan pencapaian 5 juz. Ananda Azkia Khonsa Nafi'ah, putri Bapak Muhammad Bihis Wirdan dengan pencapaian 5 juz. Ananda Listi Febriana Nasuha, putri Bapak Alis Kandari dengan pencapaian 5 juz. Ananda Anissa Kailani Zahra,
Putri Bapak Agus Haryanto dengan pencapaian 5 juz. Ananda Kahia Zakira Karima, Putri Bapak Asril Aminullah dengan pencapaian 5 juz. Ananda Rita Shifani, Putri Bapak Suprihatin dengan pencapaian 5 juz. Ananda Naila Novita Aryani, Putri Bapak Teddy Ari Wibowo dengan pencapaian 5 juz. Kepada Ibu Kepala Madrasah dimohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Seragam ya namanya. Bilang kamera sini semua ya. Senyum jangan lupa. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke. Kepada Ibu Siti Juwaria SPD MSI MSI dihaturkan terima kasih dan diperkenankan untuk kembali ke tempat. Dan kepada Ananda sekalian diharap tetap berada di atas panggung. Sebelum kita masuk pada prosesi pengalungan medali berikutnya, terlebih dahulu mari kita saksikan penampilan siswa berprestasi yang akan menghafalkan Quran Surah Al-Qalam. Kepada Ananda sekalian kami persilahkan. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin adim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Hammazim masya'in binamin. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da dhalika zanim. An kana dha malin wa banin. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasimuhu alal khurtum. Inna balawnahum kama balawna
أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون فذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan terima kasih kepada Anda sekalian dan dipersilahkan kembali ke tempat. Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua patut bangga dan bersyukur atas pencapaian yang luar biasa dari putra putri kita
Mereka telah menunjukkan kemampuan dan kesungguhan dalam menghafalkan dan mengamalkan ayat suci Al-Quran. Semoga penampilan mereka hari ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus mencintai Al-Quran. Selanjutnya, prosesi pengalungan medali untuk sesi 2 kepada Ustadzah Iiniatul Lutfiah SHI, Ustadzah Citra Resmi SPDI, Ustadzah Siti Mutmainnatus Solihah, dan Ustadzah Nunung Hasan dengan pencapaian 4 juz. Ananda Yuda Al-Ghazali Sumarno, putra Bapak Sumarno dengan pencapaian 4 juz. Ananda Atta Akila Fauzan, putra Bapak Mekaji Setio Budi Utomo dengan pencapaian 4 juz. Ananda Kalingga Albar Purdias, putra Bapak Sunardi dengan pencapaian 4 juz. Ananda Wirda Dwi Aprilian Fauzi, putra Bapak Nanang Fauzi dengan pencapaian 4 juz. Ananda Zainal Latif Nurgani, putra Bapak Suwarno dengan pencapaian 4 juz. Ananda Muhammad Ilham Maulana, putra Bapak Ahmad Nuradianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Zaki Ramadan, putra Bapak Anjar Prayitna dengan pencapaian 3 juz. Ananda Marisa Haswani, putra Bapak Muzakir dengan pencapaian 4 juz. Ananda Rahmah Nurul Mutmainnah, putri Bapak Abdul Muin dengan pencapaian 4 juz. Ananda Kalyana Ambawani Mukti, putri Bapak Adi Wisnu Wicaksono dengan pencapaian 4 juz. Ananda Askalita Alyali
Lintang Sari, putri Bapak Sugito dengan pencapaian 3 juz. Ananda Hanifah Khairun Nisa Askia, putri Bapak Sugeng Riyadi dengan pencapaian 3 juz. Oh iya iya. Iya. Masih ya. Sering saya sholat. Ananda Denisa Samina Al-Maghfirah, putri Bapak Muh Basroni dengan pencapaian 3 juz. Oh iya. Tempatnya siapa? Dekat rumahnya Pak S. Wagino. Ananda Nadia Mesya Damayanti, putri Bapak Mujiono dengan pencapaian 3 juz. Jadi cari kontrakan kan rada susah. Pas ada get house homestay temen yang disewanya, kita ngambil di situ setahun. Tahun berikutnya pindah gitu. Karena cari yang kecil aja di situ. Ananda Damara Jovita Nesha Andini, putri Bapak Subandi dengan pencapaian 3 juz. Prestasi anak di atas alam. Ananda Putri Novita Hapsari, putri Bapak Saiman dengan pencapaian 3 juz. Di Karanongko. Daerah. Timur daerah Pak Mustafa. Oh. Ananda Komaria Mardia, putri Bapak Jutanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Al-Hafid Nur Huda, putra Bapak Jumarianto dengan pencapaian 3 juz. Oh iya. Berarti kena apel juga sebagian kan? Yang depan ya. Yang depan ya. Ananda Danisapa Kalilah putra Alika, putra Bapak Donalika Agus Widiharto dengan pencapaian 3 juz. Saya kan ke jalan itu. Oh, Kampung. kampung itu dia. Sebelahnya. Sakit. Iya. Ananda Muhammad Nabil Pratama, putra Bapak Purwanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Enrico Albani Saputro, putra Bapak Sunardi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Rafif Aidin Kalfani, putra Bapak Randy Yudianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Fahrizal Ashraf, putra Bapak Kotot Fitrianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Hafid Putra Ristanto, putra Bapak Kadaristanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Fatir Fahrezi, putra Bapak Sarwono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ahmad Anwari Firdaus, putra Bapak Muhammad Saifuddin dengan pencapaian 3 juz.
Ananda Muhammad Raditya Dias, putra Bapak Sunardi dengan pencapaian 3 juz. Mohon maaf Bapak Ibu karena Ananda Raditya Dias kondisi sedang sakit sehingga pengalungan medali akan diberikan langsung di posisi tempat duduk Ananda. Dan tentunya kami mohon doa atas kondisi Ananda Raditya Dias. Semoga Ananda Raditya Dias lekas sehat dan sembuh kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dia jatuh dari sepeda. Tahu-tahu sekarang ini gitu. Kecil gitu ya. Kecil jalan nggak sendiri. Susah. Oh iya. Iya, iya. Motif apa? Kenangan. Kalau tadi macam tingkat. Juz. Ananda Isna Maulida Nur Safina, putri Bapak Muhammad Humaidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Maifita Auliasari, putri Bapak Hari Pamungkas dengan pencapaian 3 juz. Ananda Jovita Damara Putri Disa, putri Bapak Dian Nurwitanto Hadi Saputra dengan pencapaian 3 juz. Ananda Histira Suryaning Tias, putri Ibu Mulyani dengan pencapaian 3 juz. Ananda Leli Dian Anggraini, putri Bapak Jawadi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Rahma Juliana, putri Bapak Sudiman dengan pencapaian 3 juz. Ananda Zahra Aisyah Putri, putri Bapak Joko Budi Mangsyuri dengan pencapaian 3 juz. Ananda Viva Putri Dian Wigana,
Wiganda, Putri Bapak Cecep Dian Wiganda dengan pencapaian 3 juz. Ananda Jihan Nurmalita Putri, Putri Bapak Tri Anang Sumarji Handono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Arkainanta Nur Saputra, putra Bapak Risnanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Anas Dwi Saputra, putra Bapak Mujiono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Azhar Ramadan, putra Bapak Sabto Raharjo dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Ahnaf Miftahudin, putra Bapak Eko Yulianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ardian Syahrineng Zuhri, putra Bapak Nurmen Trikarno Hudito dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ardian Putra Pratama, putra Bapak Fajri Sabtono Aji dengan pencapaian 3 juz. Ananda Indrastara Putra Wibawa, putra Bapak Beni Wibowo dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Mirza Murnia Hakim Hamani, putra Bapak Imam Ruhaidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Rizki Alfirdaus, putra Bapak Sumartono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Raifan Albani, putra Bapak Nur Hamidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Luna Apriliana, putri Bapak Wawan Kurniawan dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nabita Raya Arsyafin, putri Bapak Subiono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nisrina Hina Latifah Yumna, putri Bapak Muhammad Irwan dengan pencapaian 3 juz. Ananda Salsabila Wimli Hasna, putri Bapak Suryana dengan pencapaian 3 juz.
Ananda Zika Az-Zahra, putri Bapak Wagirim dengan pencapaian 3 juz. Ananda Akila Yasmin Ammara, putri Bapak Rahmat Adi Santoso dengan pencapaian 3 juz. Ananda Aura Novita Putri, putri Bapak Tarwanta dengan pencapaian 3 juz. Ananda Denisha Putri Cahyanika, putri Bapak Cuk Anang Nur Rahman dengan pencapaian 3 juz. Ananda Kesha Zivana Hareta, putri Ibu Sri Murniati dengan pencapaian 3 juz. Dan terakhir untuk sesi ketiga ini, Ananda Nadine Putri Wulandari, putri Bapak Suraji dengan pencapaian 3 juz. Ya, Ustadzahnya foto bersama dulu. Gladys Mayang Andini dengan pencapaian 6 juz. Yang kedua, Ananda Azaida Konitatul Atifah dengan pencapaian 6 juz. Ketiga, Ananda Dinda Nur Rahmawati dengan pencapaian 6 juz. Yang keempat, Ananda Muhammad Dafa Najril Al-Fahmi dengan pencapaian 6 juz. Yang kelima, Ananda Anissa Khalifatul Jannah dengan pencapaian 5 juz. Yang keenam, Ananda Azkia Khonsa Nafi'ah dengan pencapaian 5 juz. Yang ketujuh, Ananda Listi Febriana Nasuha dengan pencapaian 5 juz. Yang kedelapan, Anissa Kailani Zahra dengan pencapaian 5 juz. Selanjutnya, Kaya Zakira Karimah dengan pencapaian 5 juz. Rida Shipani dengan pencapaian 5 juz. Dan yang terakhir, Naila Novita Aryani dengan pencapaian 5 juz. Kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Bapak Haji Sidik Pramono, kami mohon untuk menyerahkan reward bagi anak-anak yang berprestasi.
Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Lihat kamera sini saya. 1, 2, 3. Lagi sudah. Oke. 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, kita dengarkan bersama sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Kepada beliau Bapak Haji Sidik Pramono SAG MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman yang dalam perjalanan, yang saya hormati pengawas madrasah yang sudah hadir sejak tadi, yang kami hormati Kepala MTSN 9 Sleman Ibu Siti Juwariah, yang kami hormati Bapak Ketua Komite dan seluruh jajarannya, ini ingkang kita hormati para pepundet, tokoh-tokoh agama, kalau tepan Pak Darwis, Pak Zabidi, dan putih-putih ketemu. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha, Bapak Ibu Guru dan Pegawai Madrasah kita tercinta, yang kami hormati pula seluruh orang tua siswa dan anak-anakku yang berbahagia. Pertama tentu kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan anugerah luar biasa, satu kesempatan dalam keadaan sehat walafiat bisa melaksanakan satu kegiatan haflah atas syukur di tahfidzul Quran di Madrasah Sanawiyah 9 Negeri Sleman ini dalam keadaan baik-baik saja, dan mudah-mudahan kegiatan ini memungkinkan menjadi bagian penting untuk bagaimana madrasah ini bergerak semakin ke depan, semakin maju dan berkembang. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di lingkungan madrasah, apa yang kita lakukan pada hari ini memungkinkan menjadi bukti dan menjadi bagian untuk kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu hal pertama atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan ini yang menjadi bukti bahwa madrasah ini memang madrasah yang bisa dikatakan sebagai unggul dan berprestasi, terutama di dalam tahfidz. Wong tepuk tangan ini gratis kok ya ora kurang. Jadi tentu ini bagian yang menggembirakan bahwa hari ini kita semua para orang tua siswa bisa menyaksikan anak-anaknya
yang mendapatkan atau mewujudkan suatu keberhasilan di MTSN 9 ini. Kalau dari data yang kami dapatkan bahwa target MTSN 9 di dalam tahfidz itu minimal siswa-siswinya hafal 2 juz. Dari 123 ternyata yang hafal 2 juz hanya berapa? 6 anak. Berarti selebihnya di atas 2 juz. Bukan yang tercapai hanya 6 anak 2 juz, kemudian yang lain 1 juz. Tetapi justru kebalikannya, bahwa targetnya semuanya 123 anak itu minimal 2 juz, dan tercapai yang 6 anak itu 2 juz, selebihnya bisa dikatakan 3 juz ada 96 anak, 4 juz ada 10 anak, 5 juz ada 7 anak, dan 6 juz ada 4 anak. Tepuk tangan, aplaus bagi anak kita semua. Ini tentu hal yang menggembirakan. Berarti niki melebihi target atau kurang dari target? Melebihi. Alhamdulillah. Kulo malah menduga kek targetnya panen direndah ke. Tadi yo melejit. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kalau boleh kita komparatif, kalau boleh kemudian dibandingkan dengan madrasah yang lain, sama-sama madrasah negeri, maka sesungguhnya MTSN 9 memungkinkan berada di atas rata-rata madrasah negeri yang ada di Kabupaten Semarang. Pencapaian program unggulan dalam tahfidz ini memungkinkan mendapatkan bagian yang terpenting, sekali lagi sangat-sangat melebihi ekspektasi kita, target yang ditentukan oleh madrasah. Ini tentu hal yang menggembirakan, karena memang target minimal seluruh nantinya yang lulus dari madrasah negeri terutama, karena untuk yang luar negeri kita belum berani memaksakan. Ada banyak persoalan yang melingkupi, tidak semua madrasah luar negeri alias swasta itu sama kondisi dan keadaannya. Sehingga yang kita tekankan, madrasah negeri, semua siswa diharapkan ketika nantinya lulus dari madrasah itu wajib harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian tentu dalam program-program ada yang boarding, memungkinkan kita minta mentargetkan, yang tadi ditargetkan di madrasah ini minimal 2 juz dan tercapai secara yang melebihi ekspektasi bersama. Sehingga kemudian setelah baca Qur'annya baik, kemudian diharapkan bisa menghafalkan sesuai dengan potensi. Dan Bapak Ibu, bagaimanapun namanya hafal Quran itu barangkali kalau di dunia spiritual, kalau jasad itu ada Al-Qur'annya, tentu ini jauh menjadi lebih baik dan sangat mempengaruhi, memiliki keberkahan di dalam kehidupan siapapun anak kita yang bisa menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa menyaksikan itu. Salah satu hadis yang menyebutkan man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi ul bisa walita tajan yaumal qiyamah. Yang pada intinya bahwa anak-anak kita Bapak Ibu sekalian yang mampu menghafalkan Al-Quran tentu semakin banyak semakin baik, itu akan memberikan
mahkota kepada orang tuanya di hari akhir kelak. Maka Bapak Ibu, kalau boleh dikatakan juz itu satu mahkota, yang hafal 2 juz anaknya, berarti Bapak Ibu mendapatkan 2 mahkota. Yang 3 tentu 3 mahkota, 4 dan seterusnya. Nanti akan diberikan oleh Allah di yaumil akhir kelak, ketika Bapak Ibu kemudian mendapatkan penghargaan apresiasi atas apa yang didapatkan oleh anaknya, yang dilakukan oleh para putranya yang hari ini mampu menghafalkan 2-6 juz. Maka kita masih ingat bahwa sesungguhnya kenapa salah satu di antara jariyah yang tidak terputus-putus itu adalah anak soleh yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Karena memang kebaikan orang tua, bimbingan orang tua, pendidikan yang diberikan oleh orang tua, yang dipilihkan oleh orang tua, ini akan menjadikan anak itu baik atau tidak baik. Nah, kalau kemudian anak itu menjadi baik, sesungguhnya itu tabungan para orang tua. Kalau boleh dikatakan di sini, ya kita akan mendapatkan deposito pada saat sowan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita bayangkan, termasuk Indonesia Bapak Ibu guru yang ngajari bagian dari kebaikan. Kemudian siapapun yang terlibat di dalam lembaga pendidikan, baik komite, tokoh masyarakat, ini juga memungkinkan mendapatkan jariyah kebaikan itu ketika seorang anak melakukan kebaikan, maka keberkahan pada semua orang, semua pihak yang memang terlibat di dalam yang menjadikan anak tersebut bisa berbuat baik. Nah, mudah-mudahan ini tentu menjadi penting, menjadi bagian yang senantiasa seyogyanya bisa kemudian dijaga, kalau bisa kemudian ditingkatkan. Maka Bapak Ibu, kalau hari-hari ini, hari-hari untuk yang tingkatan aliyah, ini sudah melakukan wisuda, meskipun sekarang tidak boleh menggunakan istilah wisuda. Maka biasanya kemudian pelepasan siswa atau purna siswa atau penyerahan kembali kepada orang tua. Yang hari-hari ini tentu menjadi penting bagian catatan agar mahkota yang dimiliki nanti di yaumil akhir kelak oleh para orang tua siswa menjadi lebih sempurna. Maka pilihkan anak-anak kita yang misalnya melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya, memilih yang memungkinkan bisa menambah hafalan juznya, hafalan Qur'annya. Mudah-mudahan nantinya semakin sempurna, mahkotanya semakin baik, dan tentu keberkahan bagi para orang tua. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mampu menghafalkan, maka madrasah juga punya kewajiban untuk memberikan catatan-catatan pemahaman keagamaan terkait dengan ayat-ayat Quran, terkait dengan nilai-nilai ajaran Islam yang baik dan benar pula di madrasah kita tercinta ini. Jangan dilupakan bahwa banyaknya pemahaman agama yang tidak benar memungkinkan kemudian terjadinya persoalan-persoalan yang ada di negara kita, termasuk diantaranya. Saya sudah berkali-kali menyampaikan bahwa diantaranya bentuk dari pemahaman keagamaan yang kemudian menjadikan tidak baik. Misalnya kita bisa contohkan sejarah Islam awal setelah Rasulullah wafat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin yang 4. Dari 4 khalifah yang meninggal normal hanya 1, yaitu Abu Bakar As-Siddiq Pramono. Pas ini.
Yang tiga, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali meninggal dibunuh. Ada yang mengatakan oleh seorang muslim, ada yang mengatakan oleh seorang kafir, tetapi yang diperintahkan oleh seorang muslim. Yang tentu itu didasari pada pemahaman-pemahaman keagamaan yang ekstrem, sehingga kemudian melahirkan kejadian-kejadian seperti itu. Jangan dikira kemudian kita potong bahwa itu kan zaman dulu, sekarang tidak ada, apalagi di negara kita tercinta. Kita bisa melihat banyaknya bom yang meledak di negara kita itu juga tidak luput dari pemahaman jihad, pemahaman keagamaan yang mendasari, sehingga kemudian banyak pihak yang melakukan bom-bom yang meledak di sana sini. Hari-hari ini pun kita juga menyaksikan betapa adab itu kemudian kita rasakan berkurang. Padahal sesungguhnya ya al-adab fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Penghormatan, penghargaan kepada yang berjasa di negara kita sekarang ini agak carut marut, viralnya luar biasa, yang kita tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi itu mencerminkan sesungguhnya betapa negara ini membutuhkan akhlakul karimah, membutuhkan moralitas yang tinggi dari para generasi mudanya. Maka madrasah di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman bagaimana bisa membangun, mewujudkan, membentuk karakter siswa yang berakhlakul karimah. Tidak penting, tidak butuh hanya pintar saja, karena yang membuat masalah di negara kita ini juga orangnya pintar-pintar. Tidak ada orang yang bodoh, yang tertangkap oleh polisi misalnya, yang dipenjarakan misalnya, itu orang-orang yang pintar. Tetapi memang dari sisi moralitas ini menjadi satu persoalan. Maka hafal Al-Quran ini menjadi bagian penting. Mudah-mudahan doa kita bersama dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar, mampu menghafalkan Al-Quran dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang benar akan Al-Quran, memungkinkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menjadi generasi Qurani, yang memungkinkan mendapatkan dan senantiasa berprestasi di kemudian hari. Allahumma amin. Doa kita bersama sekali lagi, dan kami sekali lagi atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pelaksanaan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting ke depan madrasah ini semakin berkembang. Amin, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan terima kasih kepada Bapak Haji Sidik Pramono SAG MSI atas sambutan dan arahannya. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjutkan pengalungan medali untuk sesi 4. Nanda Agra Putra Pratama, putra Bapak Sarbini dengan pencapaian 3 juz. Ananda Maulana Fajar Hikmawan, putra Bapak M. Rohmat dengan pencapaian 3 juz.
Ananda Fajar Hafid Saputra, putra Bapak Sarno dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Dafa Al-Farizi, putra Bapak Dendi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Dian Sabta Ramadan, putra Bapak Edi Dwi Santoso dengan pencapaian 3 juz. Ananda Fahrul Karim Mustafa, putra Bapak Dodi Sudiadi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Devano Dwi Nurrohim, putra Bapak Ahmad Surani dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Fahril Ramadan, putra Bapak Wasidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Zafif Adil Kurniawan, putra Bapak Waryanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Dion Adi Putranto, putra Bapak Yonatan dengan pencapaian 3 juz. Ananda Najwa Nabi Atuz Zahra, putri Bapak Agus Apriyono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Putri Alisa Lisniasari, putri Bapak Sulistiono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nafisa Monahara Angelina Putri, putri Bapak Wastono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Kesi Aufarabani, putri Bapak Nonong Sugianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Andini Putri Kentring Mani, putri Bapak Alif Munandar dengan pencapaian 3 juz. Ananda Aurel Sela Ramadhani, putri Ibu Novia Indriani dengan pencapaian 3 juz. Ananda Cinta Setia Ayu Karisa Putri, putri Bapak Setio Utomo dengan pencapaian 3 juz. Ananda Kirana Devita Lara
Bapak Ajat Soeharto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Mutia Adelia Sari, putri Bapak Tri Harjono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Natasha Adinda Salsabila, putri Bapak Warsono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Niazali Ahza Paradia, putra Bapak Eko Wahyu Sujono Putro dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nurul Rahmat Dani, putra Bapak Hafi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Devino Dwi Nurrohim, putra Bapak Ahmad Surani dengan pencapaian 3 juz. Ananda Gastian Arif Dipangestu, putra Bapak Arif Budianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ardian Bintang Hermansyah, putra Bapak Suherman dengan pencapaian 3 juz. Ananda Khotibul Umam, putra Bapak Muhari dengan pencapaian 3 juz. Ananda Muhammad Sabil Afkar Ahnaf Rahmawan, putra Bapak Bayu Rahmawan dengan pencapaian 3 juz. Ananda Saktia Laksa Morelio Mahavi, putra Bapak Maretno Sriwibowo dengan pencapaian 3 juz. Ananda Yusak Raditya Mahendra, putra Bapak Sudi Raharjo dengan pencapaian 2 juz. Ananda Raditya Damar Dwi Ramadhani, putra Bapak Supriyanto dengan pencapaian 2 juz. Ustazah bisa berfoto bersama dulu.
Dihaturkan terima kasih dan Ustazah dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, pengalungan medali sesi kelima. Kami mohonkan kepada Ustazah Mar'atun Nukhairiyah, Ustadz Firman Ali MAG, dan Ustazah Asma Nabila berkenan untuk menempatkan diri. Ananda Nur Alinda Maulana, putri Bapak Ali Furqon Maulana dengan pencapaian 3 juz. Ananda Putri Diandra Aprilia Maharani, putri Bapak Triyono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ciara Kalista Putri Syema, putri Bapak Marsidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ayu Putri Anggraini, putri Bapak Walidi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Humaira Zora Khairun Nisa, putri Bapak Fajar Rianto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Ivandra Damyanovika, putri Bapak Irfan Supriyadi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Airin Naura Ratna Dewati, putri Bapak Sudirja dengan pencapaian 3 juz. Ananda Elsa Bunga Nadifa, putri Bapak Nuryono Wicaksono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Rizky Valen Amalan Andini, putri Bapak Mugi Priyanto dengan pencapaian 3 juz. Ananda Septi Fitri Ardiani, putri Bapak Edi Surya Bawono dengan pencapaian 3 juz. Ananda Rafiun Naja Setiawan, putra Bapak Agus Dwi Handoko dengan pencapaian 2 juz. Ananda Dafa Rifki Paestu, putra Bapak Agus Rianto dengan pencapaian 2 juz.
Ananda Rizky Ahmad Abdillah, putra Bapak Marjono dengan pencapaian 2 juz. Ananda Suci Triwardani, putri Bapak Mustafa dengan pencapaian 3 juz. Ananda Aila Ramadhani, putri Bapak Muhammad Fahrudin dengan pencapaian 3 juz. Ananda Az-Zahra Nur Alifah, putri Bapak Petrus Subandi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Julia Syafa, putri Bapak Toto Abdi Nusantoro dengan pencapaian 3 juz. Ananda Revania Putri Faraska, putri Bapak Supri Hatim dengan pencapaian 3 juz. Aisyah Nada Kumalasari, putri Bapak Agung Prastowo dengan pencapaian 3 juz. Ananda Alfiyati Nurfatinah, putri Bapak Mariadi dengan pencapaian 3 juz. Ananda Alisha Kirania Kanaya Putri, putri Bapak Suteja dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nafika Ayunda Larasati, putri Bapak Trihatmoko dengan pencapaian 3 juz. Ananda Nadia Cantika Dewi, putri Bapak Adiono dengan pencapaian 2 juz. Foto bersama dulu, ustazahnya. Diaturkan terima kasih dan kepada Ustadz Ustazah dipersilahkan kembali ke tempat. Acara selanjutnya yaitu doa. Kami mohon kepada Ustadz Anton Husni Mubarak untuk membacakan doa. Untuk itu kepada Bapak Anton kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Mari kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga untuk anak-anakku yang telah haflah tasyakur tahfidzul Quran ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah, serta semua yang hadir pada kesempatan kali ini diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, sehat walafiat, serta rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khataayana kullaha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma yassir wa la tu'assir, yassir jami' kullal umurina وقضي جميع حاجاتنا وقضي جميع حاجاتنا وقضي جميع حاجاتنا من كل حوائج الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذاتنا في مدرسة ثانوية نجري 9 سليمان من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل السنة وأهل الجنة، ولا تجعلنا وإياهم من الشر والسوء والضير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih kepada Ustadz Anton Husni Mubarak. Kami informasikan kepada ananda sekalian bahwa nanti setelah acara ditutup, jangan beranjak dulu dari tempat duduk. Nanti secara bergantian kita foto bersama, dan jangan lupa nanti setelah keluar ruangan nanti dimohon kepada ananda untuk mengembalikan map. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah telah kita ikuti bersama rangkaian acara Haflah At-Tasyakur Tahfidzul Quran dengan lancar. Tiba waktunya di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita akhiri acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Irma Yanti dan saya Citra Resmi memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik kata maupun sikap yang kurang berkenan. Ada pantun satu lagi. Ya. Siswa mat sama pergi mengaji.
pulangnya membawa bingkisan. Kami akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga berkesan. Wassalam.